Sebelum kita mulai perkuliahan pada kali ini, teman-teman jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen sebagai bukti kehadiran. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel saya, bersama saya Puspa Novitasari. Setelah sebelumnya kita telah membahas strategi produk, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas saluran distribusi dan strategi distribusi efektif. Keberhasilan produk atau jasa tidak hanya ditentukan oleh kualitasnya, tetapi juga oleh seberapa efektif produk tersebut dapat sampai ke tangan konsumen. Dalam proses ini, perusahaan memerlukan jalur yang terorganisasi untuk menghubungkan produsen dengan konsumen akhir. Jalur terorganisasi inilah yang dinamakan saluran distribusi. Secara garis besar, saluran distribusi didefinisikan sebagai saluran distribusi sekumpulan orang dan perusahaan yang terlibat dalam pemindahan hak atas produk di mana produk berpindah dari produsen ke konsumen atau pemakai bisnis. Dalam hal ini, saluran distribusi tidak hanya melibatkan perpindahan barang secara fisik, tetapi juga mencakup informasi, promosi, dan layanan yang mendukung tercapainya kepuasan pelanggan. Penentuan saluran distribusi bukanlah keputusan yang sederhana karena banyak hal yang harus dipertimbangkan. Oleh karena itu, model keputusan distribusi perlu dirumuskan secara cermat. Penggunaan saluran distribusi yang intensif akan sangat mendorong pembelian atas dasar kebiasaan. Hal ini disebabkan frekuensi pembelian yang dilakukan. Konsumen relatif cukup tinggi sehingga mereka enggan untuk membuang waktu hanya untuk membanding-bandingkan produk di toko lain. Lebih dari itu, untuk jenis barang-barang konvenin penggunaan saluran distribusi yang intensif akan mempunyai dampak yang kuat untuk mengingatkan konsumen. Berbeda dengan keputusan pembelian yang kompleks, saluran distribusi yang dipergunakan cenderung selektif karena konsumen membutuhkan layanan khusus melalui cara-cara personal selling. Oleh karena itu, diperlukan strategi distribusi yang efektif untuk dapat memaksimalkan profitabilitas, yang meliputi strategi struktur saluran distribusi, strategi cakupan distribusi, strategi distribusi berganda, strategi modifikasi saluran distribusi, strategi pengendalian saluran distribusi. Strategi distribusi efektif yang pertama, yaitu strategi struktur saluran distribusi. Strategi ini berkaitan dengan penentuan jumlah perantara yang digunakan untuk mendistribusikan barang dari produsen ke konsumen. Alternatif yang dipilih dapat berupa distribusi langsung atau distribusi tidak langsung. Tujuannya untuk mencapai jumlah pelanggan yang optimal pada waktu yang tepat dan dengan biaya yang rendah namun dapat meraih dan menjaga tingkat pengendalian distribusi tertentu. Beberapa metode yang digunakan untuk memilih alternatif strategi struktur saluran distribusi, yaitu 1. Postponement speculation theory, mendasarkan pemilihan saluran distribusi pada risiko, ketidakpastian, dan biaya yang dapat timbul dalam transaksi. Penundaan postponement berarti berupaya mengurangi risiko dengan mencocokkan produksi dengan permintaan aktual pelanggan. 2. Goods approach, menyatakan bahwa karakteristik produk yang menentukan metode distribusi yang tepat dan ekonomis. 3. Financial approach, keinginan produsen untuk dapat memutuskan harga eceran, outlet, distribusi, pelayanan kepada pelanggan, fasilitas penyimpanan, dan iklan. Strategi distribusi efektif yang kedua, yaitu strategi cakupan distribusi. Strategi ini berkaitan dengan jumlah perantara yang ada pada sesuatu wilayah. Tujuannya untuk melayani pasar dengan biaya yang minimal namun bisa menciptakan citra produk yang diinginkan. Strategi ini ada 3 macam dan pemilihan masing-masing strategi mensyaratkan pemahaman pemasar mengenai kebiasaan pembelian pelanggan, tingkat gross margin dan turnover, kemampuan retailer dalam memberi jasa dan menjual seluruh lini produk perusahaan serta kelas produk. 1. Distribusi eksklusif, yaitu produsen hanya menuntut satu orang perantara khusus untuk menyalurkan barangnya di wilayah tertentu, dengan syarat perantara tersebut tidak boleh menjual produk produsen lain. 2. Distribusi intensif,
yaitu produsen berusaha menyediakan produknya di semua retail outlet yang mungkin memasarkannya. 3. Distribusi selektif, yaitu strategi menempatkan produk perusahaan di beberapa retail outlet saja dalam suatu daerah tertentu. Strategi distribusi efektif yang ketiga yaitu strategi distribusi berganda, yaitu penggunaan lebih dari satu saluran yang berbeda untuk melayani segmen pelanggan. Tujuannya untuk memperoleh akses yang optimal pada setiap segmen. Penggunaan saluran distribusi ganda ini ada dua jenis yaitu 1. Saluran komplementer yaitu jika masing-masing saluran menjual produk yang tidak saling berhubungan atau melayani segmen pasar yang tidak saling berhubungan tujuannya untuk mencapai segmen pasar yang tidak dapat dicapai oleh saluran distribusi perusahaan. Yang sekarang, 2. Saluran kompetitif yaitu jika produk yang sama dijual melalui dua saluran yang berbeda tetapi bersaing satu sama lain. Tujuannya untuk meningkatkan penjualan. Strategi distribusi efektif yang keempat yaitu strategi modifikasi saluran distribusi, yakni strategi mengubah susunan saluran distribusi yang ada berdasarkan evaluasi dan peninjauan ulang. Dengan mengubah susunan saluran distribusi diharapkan perusahaan dapat menjaga sistem distribusi yang optimal pada perubahan-perubahan lingkungan tertentu. Strategi distribusi efektif yang kelima, strategi pengendalian saluran distribusi, adalah menguasai semua anggota dalam saluran distribusi agar dapat mengendalikan kegiatan mereka secara terpusat ke arah pencapaian tujuan bersama. Adapun tujuan dari strategi ini adalah 1. Untuk meningkatkan pengendalian. 2. Memperbaiki ketidakefisienan. 3. Mengetahui efektivitas biaya melalui kurva pengalaman. 4. Mencapai skala ekonomis. Salah satu langkah penting yang dilakukan perusahaan untuk memastikan bahwa produk atau jasa dapat sampai ke konsumen dengan cara yang efisien, efektif, dan sesuai dengan tujuan bisnis, adalah dengan menerapkan strategi pengendalian saluran. Dalam dunia bisnis yang semakin kompleks dan kompetitif, pengelolaan saluran distribusi tidak hanya tentang memindahkan barang dari produsen ke konsumen, tetapi juga mencakup pengendalian alur informasi, promosi, dan layanan yang mendukung proses tersebut. Dalam pembahasan ini, kita akan mengulas jenis-jenis strategi pengendalian saluran yang umum digunakan, yaitu Vertical Marketing System (VMS) dan Horizontal Marketing System (HMS) serta contoh penggunaan strategi pengendalian saluran. 1. Vertical Marketing System (VMS). Dalam sistem ini, semua pihak dalam saluran distribusi, yaitu produsen, grosir, dan pengecer, berintegrasi untuk bekerja secara terkoordinasi di bawah satu manajemen. Ada 3 tipe utama VMS: korporat, kontraktual, dan administratif. Contoh 1. VMS korporat, contohnya adalah Zara. Perusahaan ini mengintegrasikan desain, produksi, distribusi, dan penjualan di bawah manajemen yang sama. Hal ini memungkinkan Zara untuk memproduksi pakaian secara cepat dan menyalurkannya langsung ke toko-toko miliknya. 2. VMS kontraktual, contohnya McDonald's. Dalam sistem waralaba, McDonald's mengelola hubungan dengan franchisee di bawah kontrak yang ketat untuk memastikan konsistensi produk dan layanan di seluruh lokasi. 3. VMS administratif, contohnya Walmart. Sebagai peritel besar, Walmart mengendalikan saluran distribusi melalui kekuatan pasarnya untuk memastikan efisiensi dan persediaan produk yang memadai. 2. Horizontal Marketing System (HMS). Dalam HMS, beberapa perusahaan independen yang tidak berhubungan secara langsung bekerja sama untuk memanfaatkan peluang pasar dengan berbagi sumber daya dan keahlian. Contoh 1. Aliansi strategis, contohnya Starbucks bekerja sama dengan PepsiCo untuk memproduksi dan mendistribusikan minuman kemasan Starbucks seperti Frappuccino. Dalam hal ini, Starbucks fokus pada merek dan inovasi, sementara PepsiCo menyediakan jaringan distribusi yang luas. 2. Kolaborasi antar merek, contohnya GoPro dan Red Bull bekerja sama dalam kampanye Stratos, di mana GoPro menyediakan teknologi untuk merekam aksi terjun bebas dari atmosfer, sementara Red Bull memanfaatkan momen ini untuk promosi minuman energinya.
Demikian materi perkuliahan kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian pembahasan pada perkuliahan kita kali ini. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman semua. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.